Alhamdulillah segala puji milik Allah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dikasih kekuatan untuk bisa selalu istiqomah di dalam thalab ini. Mudah-mudahan membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan, ampunan, dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Monggo, Dokter Diah, mulai. Oke. 759 Ustazah. Iya, Kak, monggo. Ya. Monggo Dokter Ari dimulai. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata, aku dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di wajahku bertebaran banyak kutu. Lalu beliau bersabda, aku tidak mengira penyakit yang menimpamu separah seperti yang aku lihat sekarang ini. Apa kamu mampu menyembelih seekor kambing? Aku menjawab tidak. Kemudian beliau bersabda, puasalah 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin untuk masing-masing orang. Berilah makan 6 orang miskin untuk masing-masing orang miskin setengah sok. Muttafaq alaih. Bagaimana, Dok? Paham belum? Ini maksudnya untuk penyakitnya itu dengan kafarat, dengan melaksanakan puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin itu untuk penyembuhannya gitu maksudnya Ustazah. Kan yang dimaksud di sini dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, Ka'ab dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah melihat di kepalanya itu penuh kutu-kutu, yaitu penyakit tersebut. Nah, beliau ini dalam keadaan ihram. Maka ketika melihat penyakit seperti itu, ya lebih baik ya dicukur rambutmu. Kalau tidak dicukur berarti kan si kutu-kutu itu tidak akan bisa hilang. Maka dalam keadaan ihram, dicukur, dibersihkan rambutnya, hendaklah dibayar damnya. Damnya itu yaitu satan, 1 ekor kambing. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu punya 1 ekor kambing? Ka'ab berkata, tidak, katanya Rasulullah. Pola, maka saumlah kamu 3 hari dan memberi, atau ini untuk ibaratnya, atau memberi makan 6 orang miskin. Bagi masing-masing miskin itu nisfu so, ukurannya 1 so, ukuran Arab ya, ukuran Mekah gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di YouTube entah berapa 1 so itu 1 kali makan. Kalau kita mungkin biasanya ini di dalam fidyah itu suka dikatakan 1 kotak makan yang biasa kita makan sehari-hari. Begitu, Dok? Iya. Ya, paham, Ustazah. Posisinya lagi ihram. Jadi Terus Ustazah, kalau milih puasa 3 hari itu pelaksanaannya dicukur rambutnya itu sebelum puasa atau sesudah puasa? Puasanya itu setelah mencukur rambut. Setelah mencukur rambut ya, setelah mencukur rambut supaya kutu itu hilang, terus baru puasa 3 hari gitu ya? Nah, puasa 3 hari itu adalah untuk bayar damnya. Jadi pengganti dari si kambing tadi, karena beliau ini kan orang Mekah, maksudnya orang negeri Arab. Maka kalau umpamanya kita yang seperti Ka'ab itu, nauzubillah min dzalik ya kita, nah cuman contohkan ya, umpamanya orang yang di luar tanah Arab, maka puasanya di sana 3 hari, kemudian setelah datang ke Indonesia ditambah 7 hari, berarti 10 hari. Itu di Al-Qur'annya jelas. Ini bayar damnya ini untuk kalau pas kondisi sakit gini tok atau apa kayak yang lain-lain ya, misalnya tata cara di sana misalnya membunuh atau berkata
berkata maksiat kayak gitu, kemarin damnya apa ya, sama? Enggak ya? Kalau kita membunuh, mohon maaf, membunuh seperti apa kira-kira lah, nyamuk ataupun cicak. Nah, cicak itu kita perhitungkan, damnya cicak itu sekitar berapa gitu. Maka kita sedekah aja sebesar harga cicak kalau dihargakan gitu, Dok. Gitu. Kalau kita keadaan ihram seperti itu. Tapi ihram yang di sini itu adalah memang sengaja tahallul, sengaja menghalalkan gitu kan. Kan sebenarnya kalau dia lagi ihram dan manasik hajinya, ritual manasik hajinya belum selesai, ya berarti kan nggak boleh tahallul, nggak boleh cukur rambut. Karena kondisinya sakit tadi, darurat, maka bolehlah cukur rambut tapi harus bayar dam. Bayar damnya 1 ekor kambing. Kalau tidak diketemukan, puasa 3 hari. Kalau tidak diketemukan juga, maksudnya dia tidak mampu untuk puasa 3 hari, dipilih memberi makan 6 orang miskin. Ya. Baik, Ustazah. Lanjut ya, Ustazah. Ya, Ustazah, sebelum berlanjut, yang tadi itu membayar dam itu memberi makan pada orang miskin itu maksudnya sekali makan gitu ya, Ustazah? Iya, 1 kali makan, tapi ukurannya ini 1 sok, kemudian untuk 6 orang. 6 orang miskin, sitata masakina 6 orang miskin. Monggo lihat ya di internet 1 sok itu berapa ya ukuran Arab. Monggo Dokter Dia dibuka apa dibantu siapa? Oke. 1 sok berapa? Satu sok itu sama dengan 3,1 liter. Ini kalau di 3,1 Sok liter. setara dengan 2,2 sampai 3,8 kilo. Oh, itu Ini ada yang sederhana. 1 sok adalah ukuran takaran yang setara dengan 4 mud, yaitu 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal Ya. yang digabungkan. Iya. Karena Jadi, sok adalah ukuran takaran, maka sulit dikonversikan ke dalam ukuran berat. Iya. Ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau orang-orang dulu itu kan suka pakai bekas susu kaleng gitu kan? Ada susu kaleng, jadi nggak caukan pakai tangan, tapi susu kaleng itu 1 takar gitu. Kalau sekarang ini kan kalau orang-orang yang beli beras yang masih ada takarannya, ada liter ya. Iya, 1 liter. liter sipatin gitu, diratakan, 1 liter diratakan gitu. Ya seukuran itu. Kalau umpamanya mau diganti dengan masalah memberi bahan pokok. Kalau diganti dengan uang, nah sebesar beras sebanyak itu, bahan pokok sebanyak itu, berapa harganya? Nah, baru dijadikan uang. Itu Bu Susi ya, jelas ya? Ya. Jadi Lanjut. bukan nasi bungkus gitu ya, Ustazah? Instan itu ya boleh juga instan. Makanya saya tadi katakan nasi bungkus itu kan, kalau ini kan berdasarkan bahan pokok itu kan hanya beras aja kalau di kita. Tidak pakai lauk pauk. Tapi begitu sudah dijadikan kotak, ya nasinya, ya ayamnya, ya semuanya mungkin. Jadi ya sama juga. Insya Allah seperti itu. Bisa ya. Dia pun demikian. Dia juga begitu ya, Ustazah? Ya. Kita bisa memilih beras atau misalkan nasi bungkus gitu ya? Ya. Ya. Makasih, Ustazah. Lanjut, Dokter Lia, monggo. Ya, Dokter Wiwin, monggo 760. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Allah menaklukkan kota Mekah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah orang-orang lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan gajah dan menguasakannya kepada Rasulnya dan kaum mukminin. Dan sesungguhnya Mekah itu tidaklah halal bagi seorang pun sebelumku. Ia hanya dihalalkan bagiku
sesaat di waktu siang hari dan tidak dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar. Duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dicabut. Benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Dan barang siapa yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik di antara dua perkara, mengambil diat atau kisos. Lalu Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput izkir, karena kita menjadikannya untuk kubur kami dan rumah kami." Maka beliau bersabda, kecuali izkir, yaitu boleh dicabut. Muttafaq alaih. Paham, Dok? Jadi artinya segala sesuatu yang ada di kota Mekah itu sama sekali tidak boleh diambil oleh Iya, seorang pun selain Rasulullah, gitu ya, Ustaz? bukan. Termasuk Rasulullah juga nggak boleh dalam masalah apa itu, mengambil daun, mengambil pohon, membunuh binatang. Cuman kalimat pertamanya kan begini, ketika Allah menundukkan kota Mekah, kan kota Mekah sebelumnya futuh, sebelumnya merdeka, itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi Masjidil Haram sama Ka'bahnya itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Sehingga mereka menyimpan berhala juga kan di depan Ka'bah. Pada waktu itu di dalam hadis diterangkan sekitar 360 banyaknya. Nah, maka setelah Rasulullah diizinkan oleh Allah dan diperintahkan untuk memerangi kota Mekah, maka disitulah diadakan peperangan. Nah, peperangan pada waktu itu juga itu atas izin Allah dan khusus untuk Rasulullah. Karena untuk merebut kota Mekah. Alhamdulillah atas izin Allah kota Mekah itu jatuh kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Seumpamanya itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir dan orang iman itu tidak bisa memenangkan, maka sekarang pun kita tidak akan bisa naik haji. Maka karena Allah sudah memang memerintahkan kepada Rasulullah untuk memeranginya, akhirnya sekarang alhamdulillah kita lancar. Nah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menahan kota Mekah itu seperti dulu waktu Rasulullah lahir dan sebelumnya itu kan didatangi oleh pasukan gajah. Maka pasukan gajah pun tidak dilawan oleh orang-orang Mekah. Maka langsung oleh Allah itu ditenggelamkan ke tanah dan mereka pun tidak ada, maksudnya sampai hancur. Jadi tidak bisa memerangi kota Mekah. Dan setelah Rasulullah pun tidak dihalalkan peperangan itu setelah Rasulullah merebut kota Mekah tersebut. Maka sampai sekarang pun itu tidak boleh ada yang melaksanakan peperangan di Mekah. Nanti seumpamanya ada penyerangan di Mekah, pasti Allah itu akan turun tangan. Gitu. Entah nanti di dalam hadis yang panjang itu, sebelum terjadi kiamat, maka itu Mekah akan ada yang menyerang, akan tetapi tidak sampai dikuasai oleh mereka yang mau menyerang karena Allah sudah menenggelamkan dia. Gitu. Seperti kaum Pil itu atau pasukan gajah tersebut. Itu nanti itu di hadis yang panjang itu tanda-tandanya. Nggak tahu kapan itu terjadinya, wallahu a'lam. Nah, sampai sekarang pun itu tidak dihalalkan. Maka ketika orang yang haji, orang yang ihram, yang seperti itu tidak boleh mengambil barang, pokoknya kita lagi dalam keadaan tawaf atau jalan di keluar habis selesai melaksanakan ritual haji, tiba-tiba ada dompet, ada tas yang dilihat oleh kita, maka nggak boleh sama sekali kita mengambilnya, kecuali kalau kita ambil untuk diserahkan kepada pengurus di situ. Nah, atau ke PL-nya kita gitu dari kelompok kita, maka itu silahkan. Tapi nanti akan ribet lagi gitulah, enaknya dibiarkan aja, nanti jadi pikiran malah. Seperti itu, Dok. Maka sampai sekarang itu tidak boleh. Itu maknanya. Nah, terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau pohon izhir? Kalau pohon izhir itu suka dijadikan tiang-tiang untuk tempat tinggal kita ataupun dijadikan untuk pemulasaraan para jenazah kami, katanya. Oh iya, kalau pohon izhir itu boleh, silahkan kamu tebang
sesuai dengan kebutuhan kalian. Diperbolehkan. Pohon iskip itu kayak apa ya Ustazah? Nah itu wallahu alam, saya belum pernah secara ilmiahnya dok. Cuman saya udah samina waton aja gitu pohon isir itu. Karena nggak tahu mungkin ada persamaan di kita. Biasanya kalau di kita itu untuk jenazah itu kan apa ya, daun Bidara. Daun bidara. Iya, mudah seperti itu. Monggo kalau mau dilihat gambarnya ataupun keterangannya di internet lagi silahkan dibuka lagi. Pohon isir itu seperti apa? Monggo. Cuman hukum seperti ini membolehkan ditebang karena untuk kebutuhan tempat tinggal dan untuk jenazah juga. Monggo, jelas ya. Kalau di internet itu kayak alang-alang gitu loh, Ustazah. Jadi yang biasa dibuat atap, katanya yang biasa dibuat atap menutupi mayat yang tidak memiliki kafan atau keperluan rumah tangga. Wangi katanya dok itu. Wangi. Nah, ya jelas. Sekarang ini banyak kemudahan. Monggo lanjut, Dokter Lia, bagaimana? Monggo lanjut, siapa? Monggo, Dokter Lia, halo. Ya, Ding, lupa masih saya mute. Kalau apa namanya barang kita ketinggalan gitu misalnya, itu kan kalau di sini kan biasa ada petugas yang mengambil terus ada lost and found gitu. Kalau di sana itu gimana ya? Kalau nggak boleh diambil gitu, kecuali diumumkan kalau apa petugas boleh ya. Tapi kalau membersihkan, maaf, kayak tadi Ustazah bilang daun yang jatuh. Ya kalau bersih-bersih itu ya apa? Ya beda lagi, bersih-bersih dengan ada unsur kesengajaan untuk dicabut. Ini pohon yang masih tumbuh gitu. Pohon tumbuh itu kemudian kita preteli gitu kan, yang masih nempel di pohonnya. Kecuali kalau yang di bawah-bawah itu, dan itu pun petugasnya petugas orang sana, bukan orang-orang kita yang datang. Mereka itu kan, para petugas itu tidak dalam keadaan ihram mereka. Seandainya mereka mau motong kuku, mau pakai wewangian pun, mereka bukan dalam keadaan ihram. Hanya petugas untuk kebersihan, itu tidak masalah. Oke. Lanjut. Ya. 761, Mbak Susi. 761 dari Abdullah bin Zaid bin Asim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Aku doakan keberkahan pada syaknya, moodnya seperti doanya Ibrahim kepada penduduk Makkah. Iya. Jadi Ibrahim itu lebih awal mendoakan untuk penduduk Makkah ya. Kalau Rasulullah Muhammad ini mendoakan penduduk Madinah. Masalahnya waktu renovasi Ka'bah, kan Nabi Ibrahim sama putranya Ismail atas perintah Allah, maka setelah selesai pembangunannya, beliau berdoa kepada Allah, semoga penduduknya ini mendapatkan kemakmuran di dalam buah-buahannya, di dalam segala urusannya juga. Untuk ahlinya kan di sini doa beliau Ibrahim berdoa li ahliha untuk penduduknya. Nah, makanya kalau kita di Mekah itu tempatnya tandus, tapi makmur segala sesuatunya yang ada di situ. Buah-buahannya apapun itu ada dan segar-segar. Kemudian kalau Madinah ini didoakan oleh Rasulullah.
dan dijadikan Madinah dan Mekah itu sebagai tanah yang haram. Haram artinya di sini tanah suci, tidak boleh dijadikan untuk pertengkaran, untuk pengambilan sesuatu yang tadi sudah disebutkan di hadis sebelumnya. Maka Rasulullah pun berdoa untuk penduduknya semoga diberkahi soknya. Soknya itu artinya timbangan-timbangan atau ukuran-ukuran yang dijadikan oleh mereka itu sebagai alat untuk mengukur dan menimbang jual beli. Maka ketika mereka jual beli itu insya Allah orang Madinah itu jujur. Karena insya Allah ini doa dari Rasulullah. Ini berarti di Madinah ya Ustazah yang dijamin kejujurannya ya. Artinya di Mekah itu sebenarnya juga mungkin kan tadi juga kan kalimatnya haroma makata. Ibrahim itu mengharamkan tanah Mekah itu artinya haram dari masalah tipu daya, haram dari masalah melukai, haram juga masalah kecurangan. Nah, kalau mereka paham seperti itu dan penduduknya masih konsekuensi dengan ajaran Allah dan Rasulnya, insya Allah. Tapi ada hadis di dalam Riyadhus Shalihin pun dikatakan begini. Umar bin Khattab mengatakan, iya memang itu dikatakan tanahnya haram, akan tetapi tanah haram itu tidak bisa menolak untuk orang-orang yang di situ mengadakan pertengkaran. Maka dari itu seandainya nanti ataupun sekarang pun kemarin-kemarin juga sudah pernah mendengar ada pembunuhan-pembunuhan di situ, ya orangnya sendiri yang mengisinya dengan sesuatu kejahatan. Jadi kata Umar bin Khattab, ya itu tidak bisa menolak karena masalahnya walaupun mereka mengadakan di situ maksiat, si tanah itu tidak akan bisa berbicara. Kamu jangan maksiat, seperti itu gitu. Maka Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, artinya apa? Bahwa manusianya lah yang harus mengendalikan apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah, baik di Madinah ataupun di Mekah, harus diperhatikan oleh orangnya. Menjaga, orangnya itu menjaga kesuciannya. Monggo, bagaimana Bu Susi? Dokter Diah, bagaimana? Iya, saja. Okay. Masalahnya kan ketika kita di Mekah itu bukan hanya penduduk asli sana saja ya Ustazah, orang asing juga sekarang banyak kan di Mekah. Jadi apakah doa ini atau doa dulu Ibrahim itu khusus untuk penduduk Mekah? Demikian juga Rasulullah itu khusus untuk penduduk Madinah. Tidak termasuk misalkan ini ya, banyak itu pendatang dari Madura ke sana untuk berdagang ya. Akhirnya menetap di Mekah atau Madinah. Itu bagaimana Ustaz? Ada imbasnya dari doa tersebut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, faman dakholaha, maka barang siapa yang memasuki ke kota Madinah dan ke kota Mekah, maka dia merasa aman. Nah, gitu. Jadi bagi kita, seorang yang memang untuk melaksanakan ibadah ke sana, kan alhamdulillah nyaman kita juga ada di sana. Tidak ada ya kalau dimanapun ketika kita melaksanakan perintahnya Allah dan kita jalankan, insya Allah kita kan di situ menjaga untuk diri kita sendiri. Maka ketika kita menjaga dan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah, insya Allah akan aman. Gitu. Tapi mohon maaf, kan ada isu-isu seperti begini juga. Mau mencium Hajar Aswad itu kan diuangkan gitu. Nah itu pun udah termasuk, mohon maaf, apa sebuah penipuan, apa sebuah memang ada jasa, apa bagaimana, saya nggak paham gitu. Itu pun kembang-kembangnya sudah kelihatan. Kalau orang itu tidak membayar atau rebutan antara guide-nya tersebut sehingga yang satu mendapatkan untung, yang satu tidak, kan mereka pun bertengkar di situ. Sampai pernah terjadi waktu tahun berapa ya? Berangkat saya haji itu 2007, itu katanya saya pas di Madinah ada pembunuhan di depan Ka'bah. Katanya, saya nggak paham itu. Ya itu rebutan itu. Karena rebutan yang satu kan dapat
customer, yang satu enggak gitu. Padahal itu customer itu itu kan katanya diperebutkan. Maka karena dia itu tidak mendapat untung, kan di situ emosinya. Betul kata Umar bin Khattab. Memang itu suci, akan tetapi ya dia tidak akan bisa berbicara apa-apa tanah sucinya itu. Ya harusnya manusianya itu yang harus menjaga kesucian. Tapi ternyata walau Allah. Ya, Bahkan masih banyak juga ini ya, Ustazah. Artinya memang setan di mana-mana ya. ya, Ya, itu saya pernah menjumpai super taksi yang di sana banyak bermasalah itu. Taksi itu misalkan menawar harganya sekian, kemudian dinaikkan 10 kali lipat. Itu ya memang iya, terjadi penipuan. ya. Ya, makanya orangnya lah yang memang Allah menilai di situ kan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ditipu dan yang menipu. Amin, insya Allah. Monggo lanjut, Dokter Dia. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Madinah itu jadi tanah haram antara air dan saur. Ini nama tempat gitu tak? Ya, Air dan saur. Nama tempat. Oh, tapal batasnya ya? Ya, batasan-batasannya itu. Oh. Maka di luar itu bukan haram lagi, tapi itu adalah tanah halal. Maka orang-orang yang biasa melaksanakan mengambil mikot, keluar dulu kan dari tanah haramnya itu untuk cari di tanah halalnya itu. Maka dia melaksanakan mikot di tanah halal. Ya, begitu. Sudah. Ya, lanjut. Adab masuk Mekah. 763 panjang nih. Ya, baru ini harus. Ya. Baru ya. Ya, satu alinea, monggo. Iya. Haji, waduh, 5 kata. Adab masuk Mekah. Dokter Dian, monitor? Dian? Iya, dia. Yang mana ini? 763. Yang panjang, Dok. Baca semua? Ya, separuh-separuh aja dulu. Tergantung salinea, nanti kalau umpamanya belum paham. Iya. Dulu bagaimana, monggo terserah. Dari Jabir bin Abdullah sallallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji, kami keluar bersama beliau hingga ketika kami sampai di Zulhulaifah, Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan. Lalu beliau bersabda, mandilah, pakailah pembalut dan berihramlah. Rasulullah SAW kemudian sholat di masjid, lalu naik kaswah, unta tunggangan beliau. Hingga ketika tepat berada di Baidah, beliau bertalbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik kala syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, segala puji nikmat dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketika kami sampai di Ka'bah, beliau mengusap rukun Hajar Aswad, lalu melakukan berlari kecil selama 3 kali putaran dan jalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Beliau lalu mendatangi makom Ibrahim, kemudian sholat. Setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian keluar dari pintu menuju sofa. Ketika beliau telah berdekat dengan sofa,
beliau berkata, Inna as-sofa wal marwata min Kirillah. Kirillah. Adrillah, sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk syiar Allah. Aku mulai dengan apa yang dimulai Allah. Lalu beliau menaiki puncak Sofa sehingga dapat melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat Ka'bah, lalu membaca kalimat tauhid dan bertakbir serta mengucapkan La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaz wa'da wa nasyara abda wa hazamal ahzaba wahda. Tidak ada ilah yang berhak disembah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya segala kerajaan, baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa, yang menepati janjinya, menolong hambanya, dan sendirian menghancurkan golongan-golongan musuh. Kemudian beliau berdoa di antara itu 3 kali, kemudian turun ke Marwah. Ketika kedua kaki beliau menginjak di tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, dan ketika mendaki, beliau berjalan biasa menuju Marwah. Apa yang beliau lakukan di Marwah sama seperti yang beliau lakukan di Safa. Kemudian perawi melanjutkan hadis yang di dalamnya disebutkan Ini disebutkan tatkala tatkala tiba hari tarwiyah, mereka menuju Mina dan berihlal dengan haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaiki kendaraannya lalu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar subuh di Mina. Kemudian berhenti sejenak hingga matahari terbit lalu menuju Arafah, dan beliau telah mendapatkan kemahnya, telah dipasang di Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut ketika matahari tergelincir. Beliau minta untuk disiapkan unta kaswahnya. Lalu disiapkan. Kemudian beliau menuju ke tengah lembah dan berkhutbah kepada manusia. Setelah dikumandangkan azan dan iqomat, beliau sholat zuhur dan iqomat lagi. Lalu sholat asar. Beliau tidak melakukan sholat. Ini tata cara haji bukan ya? Ya, tata cara haji, betul. Dari awal. Iya, tapi itu kok ada usapan di Hajar Aswad. Berarti ya, Rasulullah mengusap gitu. Iya, Rasulullah mengusap Hajar Aswad, tapi itu tidak wajib kan. Kalau umpamanya kita sempat menciumnya, di hadis lain menciumnya. Maka kalau nggak sempat mencium ya cukup dengan mengusap saja. Rasulullah pun demikian. Nah, boleh. Dan terus ini kalau nggak sempat kan berjubel itu. Berarti kalau sah apa enggak kalau misalkan biasanya salam gitu dari jauh gitu? Isyarat aja ya, isyarat aja nggak apa-apa. Udah dengan gini aja ke Hajar Aswadnya itu. Yang diwajibkan itu adalah tawafnya. Setelah selesai tawaf, pelaksanaannya yang 3 keliling lari-lari kecil, yang 4-nya berjalan. Setelah selesai maka beliau melaksanakan sholat di Makom Ibrahim, dan setelah itu beranjak lagi ke Sofa dan Marwah itu untuk melaksanakan sa'i. Nah, ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah antara Sofa dan Marwahnya itu kan ada agak lembah, maka di situ Rasulullah lari juga, lari-lari kecil maksudnya. Dan doanya pun di Sofa berdoa, di Marwah pun berdoa. Setelah selesai itu di hari tarwiyahnya besoknya mungkin, pokoknya setelah selesai kapan saja itu melaksanakan umrohnya,
nunggu hari tarwiyah untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Rasulullah pun menjama antara sholat zuhur, asar, kemudian nanti di Muzdalifahnya itu kalau kita kan di Muzdalifah mengambil kerikil-kerikil itu. Kalau saya itu dulu mengambil sendiri gitu, cari-cari sendiri di situ. Dan di situ dilaksanakan jamak maghrib sama isya. Maka setelah itu langsung untuk melontar jumroh setelah matahari terbit, maksudnya paginya itu. Atau sebelumnya, malamnya itu. Gitu. Karena itu pun memang waktunya untuk melaksanakan lontar jumroh. Tapi monggo lanjut aja, Dok. Dibaca lanjut aja. Silahkan. Pokoknya yang sudah melaksanakan haji, insya Allah ini paham. Oh, ternyata melaksanakan haji ini seperti yang dilakukan oleh kita. Akan tetapi teorinya mungkin baru seperti ini yang kita dapatkan dalil-dalilnya. Monggo, siapa yang melanjutkan lagi? Kemudian kita lanjut. Ya. Yang nomor berapa, Dik? Bukan yang masih tengah-tengahnya. Yang Ini tadi. beliau tidak melakukan sholat apapun. Menghadap. Apapun di antara aja. Ya. Lalu beliau naik kendaraan ini ya. 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 Lalu beliau naik kendaraan menuju tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya di Al-Qaswa ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam dan hilang warna kuningnya sedikit demi sedikit sampai benar-benar lenyap. Lalu beliau bertolak dan mengencangkan tali kekang unta kaswanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraannya. Beliau berisyarat dengan tangan kanannya lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah." Setiap beliau mendatangi tanah pasir yang agak menjulang, beliau longgarkan sedikit demi sedikit kendali untanya hingga bisa jalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali azan dan 2 kali iqamat. Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau sholat subuh tatkala waktu subuh sudah tampak jelas dengan azan dan iqamat. Kemudian menaiki kendaraannya sampai tiba di Mas'aril Haram. Beliau menghadap kiblat. Kemudian berdoa, bertakbir, bertahlil, dan senantiasa dalam keadaan wukuf berdiri sampai hari benar-benar terang. Setelah itu beliau berangkat sebelum matahari terbit. Ketika sampai di lembah Muhasir, beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluarnya menuju ke tempat jumroh kubra. Setibanya di jumroh dekat pohon, beliau melempar 7 kali lemparan sambil bertakbir tiap kali melempar batu dengan batu-batu kecil. Batu kecil. Setiap biji batu sebesar luas kelingking. Beliau melempar dari tengah lembah. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan hewan dan berkorban di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraannya menuju Baitullah dan sholat zuhur di Mekah. Diriwayatkan oleh Muslim secara panjang. Ya. Ya, ritual haji ya ini, manasik haji yang insya Allah kita yang sudah melaksanakan haji seperti ini juga. Maka ketika Rasulullah di Muzdalifah menjama antara Isya sama Maghrib, Rasulullah tidak ada tasbih, tidak ada takbir. Maksudnya ketika kita menjama, sholat Isya, kemudian langsung ke sholat Maghrib, kemudian kita berdiri lagi untuk
sholat isya-nya. Atau kebalikannya, ada yang melaksanakan sholat isya dulu, baru setelah itu sholat maghrib. Maka di antara berdirinya itu tidak ada bacaan apa-apa dan tempatnya harus di situ, tidak boleh bergeser dari tempat sholatnya. Itu tata cara jamaah. Dilaksanakan oleh Rasulullah seperti ini juga. Insya Allah mungkin semuanya sudah seperti ini juga ketika haji ya, Bun. Ya, kalau zaman sekarang kan kita waktu di Musdalifah itu tidak mengambil kerikil, tapi sudah disiapkan kantong-kantong. Udah enak ya, dikantongin-kantongin ya, tinggal kita nerima. Tergantung mungkin travelnya ya. Ada yang disuruh turun, itu turun di situ. Memang untuk mabitnya di situ. Diambilin, kemudian kita ngambil sendiri, monggo terserah. Tapi sebenarnya masih banyak kerikil yang bisa orang kita waktu berkemah di Musdalifah, bukan berkemah ya, kita cuma seadanya di situ apa yang kita duduki itu ya kerikil-kerikil juga ya, tanah kerikil. Iya, digini-gini sedikit aja itu tanahnya itu. Di situ banyak kerikil, tinggal ngambilin, diwadahin. Dulu saya pakai kantong plastik aja, dihitung. Tapi dilebihkan dulu gitu. Lebihnya itu disimpan di tas atau di sak baju, tapi yang dilemparkannya itu 7 dipaskan gitu. Nanti kalau momennya itu jatuh, ya kita bisa ngambil dari cadangan tadi. Ya insya Allah lah paham ini ya. Pelaksanaannya lebih mudah daripada teori, insya Allah seperti itu. Monggo lanjut, Dokter Dia. Ya, 764, Bu Vera. Nggih, 764 ya, Bu. Nggih. Nggih. Dari Husaimah bin Sabit radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai bertalbiyah ketika haji atau umroh, beliau meminta kepada Allah keridhoannya dan surga serta berlindung dengan rahmatnya dari api neraka. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dengan sanad yang lemah. Ini berdoanya nggih Ustazah nggih. Ya, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika beliau itu setelah selesai dari talbiyah di dalam hajinya. Maka Rasulullah memohonkan kepada Allah itu keridhaan Allah dan surganya dan berlindung dari api neraka. Jadi yang utama doa bagi kita pun, kalau mudah kan kalau bagi kita biasanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sama maknanya dengan itu. Kalau umpamanya ada jamaah yang tidak hafal, nggak usah menghafalkan bahasa Arabnya, apalagi tidak paham. Lebih baik usahakan aja Robbana atina. Kalau tidak bisa itu juga, ya Allah saya selamatkan dari neraka-Mu dan mohon saya keridhoan-Mu dan surga-Mu ya Allah. Terus. Dunia dan akhirat saya mohon dikasih kebaikan, insya Allah. Memang intinya itu. Kita ibadah puncaknya apapun, mohon kepada Allah itu dalam masalah kita tolab ilmi pun, dalam apapun kita mohon kepada Allah dihindarkan dari api neraka dan mohon dimasukkan ke dalam surga. Endingnya seperti itu semua. Monggo, lanjut. Iya. Satu lagi, silakan 765. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menyembelih kurban di sini. Mina itu semuanya tempat untuk menyembelih kurban. Maka sembelihlah di tempat kalian dan aku berwukuf di sini. Arafah itu semuanya tempat untuk wukuf. Aku berwukuf di sini. Musdalifah itu semuanya tempat untuk wukuf. Hadis riwayat Muslim. Monggo, bagaimana, Bunda Vera? Ini jelas ya kalau untuk tempat untuk ininya penyembelihannya. Jadi waktu kita haji pun kan dam-damnya itu dibawa oleh para petugas ke daerah ini, ke tempat wukuf. Maka Rasulullah melaksanakannya di sini, tapi ini kata Rasulullah semuanya ini tempat untuk menyembelih. Silahkan kalian di mana saja menyembelih
tidak mesti di tempat yang aku tempati ini karena Muzdalifah dan Arafah itu sudah dijadikan oleh Allah tempat untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Nah, makanya orang-orang yang membayar dam, umpamanya dia membayar dam sampai lupa, sampai ke Indonesia belum membayar, yang nggak bisa dia menyembelih kambingnya di Indonesia, karena Indonesia ini kan bukan tempatnya untuk menyembelih waktu kita bayar dam. Maka ketika kita bayar dam itu tetap di Muzdalifah atau di Arafah. Monggo. Bagaimana Dokter Dia? Iya, saja. Lanjut. Ustazah, wukuf itu sebetulnya apa dong anunya? Ya. Hakikatnya wukuf itu gimana dong? Wukuf itu, arti wukuf itu, wakofa itu kan berdiam. Wakofa itu berdiam, jadi wukuf itu adalah tempatnya berdiam. Berdiam apa? Untuk bermuhasabah dari dosa-dosa kita. Di situ kan doa-doanya juga kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berdoa untuk kita sendiri, dan untuk keluarga kita, apapun yang kita bisa disampaikan kepada Allah, hendaklah disampaikan. Kemudian kita pun menguji dan menyanjung Allah, di situ isinya seperti itu. Maka ketika wukuf itu merupakan rukun untuk melaksanakan haji. Maka kalau umpamanya orang yang tidak bisa melaksanakan wukuf, ya dia tidak sah hajinya, karena wukuf itu adalah jantungnya haji. Artinya sebagai rukun. Maka orang-orang yang sakit, walaupun di rumah sakit, ya didatangkan ke situ hanya sejenak, berapa menit gitu kan. Udah gitu mereka yang sakit dibawa lagi ke rumah sakit untuk dihadirkan, karena itu merupakan wajib dan tidak bisa diwakilkan. Lain dengan lontar jumroh. Kalau lontar jumroh itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi kalau wukuf itu tidak bisa. Jadi puncaknya haji itu, dan dikatakan dia sudah melaksanakan haji ketika dia sudah melaksanakan wukuf. Isinya wukuf itu adalah bermuhasabah diri, mohon kepada Allah diampuni dari berbagai dosa yang kita lakukan. Maka setelah itu tadi kan dicontohkan oleh Rasulullah, isinya itu mohon diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan mohon keridhoannya. Terus kita memohonkan ampun. Maka ketika orang itu sudah melaksanakan haji dan hajinya mabrur, mabrur itu adalah dari kata birun, baik, barok. Ya biru. Nah, mabrur itu adalah haji yang baik. Baik itu artinya mananya mengikuti tata cara aturan Allah dan Rasulnya, sistemnya semuanya yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka ketika orang itu sudah melaksanakan wukuf tadi, insya Allah dia sudah melaksanakan haji dan sah hajinya. Maka ketika mabrur, tidaklah pahalanya bagi orang yang melaksanakan haji mabrur kecuali sorga. Masalahnya apa? Karena waktu wukuf itu kan dia introspeksi diri, ya Allah, saya ini pernah melakukan dosa dan lain-lain sebagainya. Maka kita di situ munajat kepada Allah untuk minta ampunan, untuk minta keselamatan, insya Allah. Seperti itu dok maknanya. Bagaimana Dokter Dia? Makanya nggak bisa diwakilkan karena itu hakikatnya muhasabah tadi ya. Betul. Misalnya sendiri ya. Iya. Geng, sudah paham. Mohon maaf kalau suaranya ini di sini hujan agak besar dok. Tempat saya hujan, kedengaran ya? Mengganggu suara. Kedengaran. Jelas, sudah jelas. Alhamdulillah. Hujannya besar. Ya. Baik. 766 Mbak Uria, monggo. Dari Asia radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Mekah, beliau masuk dari bagian atasnya dan keluar dari bagian bawahnya. Kita fakta lagi. Paham mananya? Dari atas, ya kurang paham. Maksudnya dari atas itu kan di situ bukit dan lembah, gitu kan? Maka Rasulullah SAW tatkala datang ke Mekah, beliau masuk kepadanya dari jalan atas. Nah, dari jalan atas itu ya jalan bukitnya itu, dan keluar dari jalan bawahnya. Waktu mungkin bunda-bunda dari Mekah mau menuju ke Arafah,
sampai Muzdalifah, terutama ya ke Arafah itu kan jalannya ke atas. Biasanya bis-bis itu jalannya ke atas. Nah, maka pulang dari habis lontar jumroh mau masuk ke Mekah itu jalannya jalan berbeda, agak ke bawah itu. Ya, saya itu masih ingat. Jalannya ke sini waktu itu. Karena di dalam hadisnya seperti itu. Itu jalannya aja. Supaya tidak sama waktu berangkat sama waktu datang. Bagaimana, Bu Ria? Ya. Bunda-bunda paham insya Allah ya? Iya. Ya, insya Allah ini travel pun sudah melaksanakan ini semua karena kita kan di dalam bis sudah tidak kayaknya tidak memperhatikan masalah jalan atas, jalan bawah gitu kan. Yang penting kita samina wa atona terhadap travel. Insya Allah semuanya melaksanakan ini. Iya. Lanjut, Dr. Lanjut Dia. Mbak Uria 767. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia tidak datang ke Mekah kecuali bermabit di Dzituwah hingga subuh dan kemudian mandi. Dia menyebutkan bahwa perbuatan itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Bermabit. Paham? Bermabit artinya apa, Ustazah? Tidur di Dzituwah, di tempat mabit, tempat istirahat sejenak, Minat, iya. bermalam di Dzituwah, di Muzdalifah. Tapi ada nama khusus kan di situ, namanya tempat ini namanya apa? Dzituwah. Saya juga tidak disebutkan rinciannya waktu itu Dzituwah atau Masy'aril Haramnya, akan tetapi yang tahunya Muzdalifah aja gitu. Ini daerah Muzdalifah. Tapi itu bukan rukun ya itu ya, mabit itu ya. Tidak rukun, akan tetapi Rasulullah melaksanakan itu dan kita pun melaksanakan insya Allah. Yang tadi itu kan mabitnya itu di Arafah itu. Kalau setelah selesai dari Arafah, habis sholat maghrib kan, makanya ketika matahari itu tenggelam, maka di situ kan selesai wukuf, maka menuju ke Muzdalifah untuk lontar jumroh. Nah di Muzdalifah pun kita kan mabit juga untuk menunggu waktu sampai matahari terbit atau sebelumnya sudah berangkat. Iya. Lanjut. 768, 769 Mbak Indri. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya atau menempelkan dahi padanya. Hadis riwayat Hakim secara marfu dan Al-Baihaqi secara mauquf. Mencium ini kan Hajar Aswad, kita menciumnya dan dikatakan sujud itu maksudnya ya dahinya itu ditempelkan ke Hajar Aswad gitu. Mana daripada sujud. Bukan dia menginjak Hajar Aswad kemudian dia sujud gitu, enggak. Maka ketika setelah mencium maka ditempelkan pula. Ya sekarang ya sulit. Ya berjubel-jubel kayak gitu. Ya beruntung juga kalau umpamanya kita umroh bisa mencium, udah mencium nggak sampai menempelkan ini, atau otomatis ya menempelkan yang mencium gitu, walau alam itu. Ya, saya juga nggak sempat untuk itu karena berjubel-jubel itu. Iya, susah Ustazah. Ya, susah. Lanjut. Lanjut. 769. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, mereka diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berlari-lari kecil 3 kali putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran antara 2 rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini sa'i ya? Tawaf. Oh, tawaf.
Iya, jadi tawaf itu, ini kan rincian, nah maksudnya itu uraian dari yang panjang tadi. Supaya lebih jelas lagi, maka ketika tawaf, pertama itu kan lari-lari kecil gitu. Untuk laki-laki penekanannya. Maka yang 4 itu jalan biasa. Kalau perempuan ya mau seperti ini boleh, tapi perempuan itu waktu itu juga tidak ditekankan ya, mungkin kondisinya lain dengan laki-laki. Tapi kita Oh ya. itu apa namanya lari kecil laki-laki dengan perempuan kan beda ya, kita sesuai dengan kemampuannya lari-lari gitu. Agak cepat gitu ya. Oh ya, sini jumlahnya 7 kali akhirnya ya. Semuanya 7 kali. Yang 3 lari-lari kecil, yang 4 jalan biasa untuk mengelilingi Ka'bahnya itu tawaf. Oh, baru tahu ini Ustazah. Saya dulu nggak dikasih tahu ini. Iya. Ya, biasa. Ustazah, kalau yang tawafnya itu dilakukan jalan terus selama 7 kali itu nggak apa-apa gitu tuh. Gimana Dok? Kan itu kan 3 putaran berlari-lari kecil, yang 4 itu jalan biasa. Kalau tawafnya 7 kali tapi jalan biasa gitu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Penekanan memang tadi kan saya ngomong perempuan itu jarang-jarang gitu. Nah, kalau laki-laki itu memang semangat larinya, karena kita kan kondisinya lain juga. Apalagi kalau dulu itu di lantai 2, lama sekali. Tapi waktu di lantai 2 itu ya tawaf sunat aja. Kalau hajinya itu, umrohnya itu tetap di bawah diusahakan. Uyel-uyelan. Monggo lanjut, Dokter Dia. 10 sekalian, Indri. Iya. Sama ini soalnya. 270 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia apabila tawaf di Baitullah pada tawaf pertama, tawaf kudum, dia berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tawaf dalam haji atau umroh, pada tawaf kudumnya beliau berlari-lari kecil 3 kali mengelilingi Baitullah dan berjalan biasa 4 kali. Sama. Baik. Ya sama ini ya, berlari kecil 3 kali dan 4 kali. kaki biasa. Tapi Ini ya susah ya udah ini kan penuh itu. Sekarang ini yang umroh itu tidak berhenti. Semenjak penantian kuota hajinya itu berpuluh-puluh tahun, maka orang itu mengambil tawaf, mengambil umroh. Monggo lanjut, Dokter Dia. Ustazah, tawaf itu tawaf pertama itu yang kita baru pertama kali datang gitu kan? Kudum ya, tawaf kudum. Ketika kita datang ke Mekah, maka kita melaksanakan di situ tawaf itu tawaf kudum. Oh, iya. Baik. Berikutnya 771. Dokter Sinta, bisa monitor? Bisa, aku tapi nggak ketok kecilian. Di gede di anunya HP-nya. Oh iya. Udah 771 ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap Baitullah selain 2 rukun, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hadis riwayat Muslim. Paham ya? Iya. Jadi kita waktu tawaf untuk mengusap itu cukup di Hajar Aswad atau rukun Yamani. Rukun Yamani biasanya saya kok enggak ya? Cuman melambaikan ya? Ya, boleh seperti itu ataupun tidak mencium pun ya itu tidak, yang penting tawafnya itu. Yang utama. Iya. Sudah enggak memungkinkan sekarang kayaknya kalau iya. Lanjut. Iya, lanjut.
772 dari Umar radhiyallahu an bahwasanya dia mencium Hajar Aswad kemudian berkata, sesungguhnya saya tahu bahwa kamu adalah batu, tidak bisa membahayakan dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Muttafaq alaih. Paham maknanya? Paham, artinya orang ya samikna wa ta'na, apa yang Rasulullah lakukan itu yang kita lakukan. Jadi saya kapan tuh diskusi sama adik dia, no debat. Apa yang Rasulullah lakukan, ya itu yang kita kerjakan tanpa debat. Dan di sini menunjukkan makna di balik kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini, sesungguhnya aku a'lamu annaka hajarun. Aku itu melihat kamu itu sebuah batu kok, yang tidak ada manfaat dan maksudnya tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Nah, di sini menunjukkan tidak syirik, tidak mengkultuskan batu tersebut. Jangan sampai ada orang membawa kainnya atau membawa, mohon maaf, sapu tangan, kemudian dia sambil mencium, sambil mengusap-ngusap itu. Maka ketika si sapu tangannya itu dibawa ke rumah sampai dimasukkan ke dalam cepuknya. Karena ini katanya sudah mengusap Hajar Aswad itu. Masya Allah, tidak seperti itu. Tidak ada manfaat, kata Umar bin Khattab. Maksudnya si batu tersebut tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Memang dia kan tidak ada pengaruh apa-apa kepada kita. Nah, maka kalau aku tidak melihat Rasulullah menciumnya, aku tidak akan mencium. Ini menunjukkan keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan kesyirikan. Jangan sampai kita pun mengkultuskan bangunan-bangunan yang ada di situ. Jangan sampai kita tetap beribadahnya kepada Allah, dan yang bisa menyelamatkan dari segala madarat itu adalah Allah, dan yang akan memberikan kemanfaatan itu semuanya Allah. Begitu pula kiswah-kiswahnya. Jangan sampai ada orang yang diberi kiswah, ditebus sekian juta, disimpan di rumah, dimasukin ke dalam cepuk. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu merupakan kultus-kultus yang tidak beres, hati-hati kita syirik seperti itu. Masalahnya apa? Kiswah itu di zaman Rasulullah itu kan tidak begitu. Gitu. Nah, sekarang ini ya sampai sini dengan sekian harga. Ya artinya nggak boleh kita mengkultuskan apapun. Begitu bunda-bunda semuanya, jangan ada kesyirikan di dalam beribadah supaya Allah sayang kepada kita. Makanya kata-katanya juga kan sesungguhnya haji yang mabrur itu tiada lain pahalanya yaitu surga. Yang kita harapkan itu surganya. Monggo lanjut kalau sudah paham, kalau tidak ada pertanyaan, monggo Bunda Dia. Halo, Dokter Dia. Satu lagi, Dokter Sinta, 773 ini kayaknya dari tadi. Abu At-Tufaili radhiyallahu an, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Baitullah. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, lalu mencium tongkat itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau dulu kan masih kosong, jadi tongkatnya Rasulullah, dan orang-orang tidak akan nyeret Rasulullah, tidak akan mendorong Rasulullah. Jadi tongkat Rasulullah itu sampai ke Hajar Aswad, kemudian Rasulullah menciumnya. Nah, kita pun bagaimana ya dengan isyarat seperti itu. Ya, seperti itu. Jelas. Lah ini mungkin gara-gara mungkin loh mencium tongkat ini ya apa sapu tangan tadi terus dicium-cium disimpan gitu kali. Ya nggak boleh, Rasulullah Itu juga kan boleh ya. Tidak Rasulullah mengkultuskan tongkatnya di apa-apakan, itu hanya tongkat biasa aja untuk keseimbangan jalan ataupun membuka jalan barangkali ada binatang-binatang. Tidak seperti itu. Jangan terpengaruh oleh itu. Baik. Ya, 774 Dokter Ari monggo. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf dalam keadaan ittiba, terbuka pundak kanannya, dengan memakai burdah hijau. Burdah itu apa, Ustazah? Gimana? Tawaf Bagaimana? kan pakai baju ihram, pakai. Kemudian memakai burdah hijau itu apa burdah itu, Ustazah? Burdah itu kalau kita ini gamis atau apa namanya yang biasa dipakai oleh laki-laki itu kain ihramnya. Kain ihramnya itu adalah warnanya hijau. Jadi ketika orang melaksanakan haji ataupun umroh, boleh enggak menggunakan selain yang warna putih? Boleh. Ternyata Rasulullah juga melaksanakannya hijau. Kemudian Aisyah di hadis yang lain, Aisyah ketika melaksanakan umroh ataupun haji itu menggunakan ini kain yang bercorak. Kain yang ada kembang-kembangnya. Jadi boleh. Nggak sampai gini, kalau tidak kainnya putih gitu kan, itu tidak sah hajinya atau umrohnya. Tidak seperti itu. Itu mananya, Dokter Ari? Oh, iya. Lanjut Ari, 2 lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, di antara kami ada yang bertalbiyah dan tidak ada yang mengingkarinya. Dan di antara kami ada yang bertakbir, namun tidak ada yang mengingkarinya, yakni dalam ibadah haji. Paham maknanya mengingkari apa? Jadi ini bisa talbiyah atau takbir gitu, Ustazah? Ya, karena pas di malam itu kan, bulan Zulhijjah itu kalau di kita ini kan nggak pernah talbiyah. Di kita ini kan pakainya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kalau orang-orang haji itu kan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Maka pas memang pada bulan Zulhijjah tersebut ada yang takbiran, tidak diingkari itu maksudnya tidak ada larangan. Kemudian ada yang talbiyah pun melantunkan talbiyah, tidak ada larangan. Jadi suka-suka mana maunya kita, atau diselang-seling monggo. Gitu Dok mananya. Baik, ya sudah jelas. Lanjut Dokter Dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW mengutusku agar menemani rombongan orang-orang yang susah. Atau dia berkata, rombongan orang-orang lemah dari Musdalifah di malam hari. Muttafaq alaih. Namanya? Ini Ibnu Abbas disuruh oleh Nabi untuk menemani rombongan orang yang lemah dari Musdalifah itu, Ustaz, di malam hari. Jadi mutawibnya ya kalau bahasa kita. Jadi TL-nya. Orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang lemah itu seperti mungkin di situ ada sepuh-sepuh bapak-bapak yang sudah lemah, maka dibimbinglah oleh Ibnu Abbas, tidak dilepaskan gitu. Boleh jadi mungkin dia dalam keadaan darurat nggak bisa jalan, ya mungkin rombongan harus berhenti dulu melihat situasi kondisi makmum-makmumnya yang tidak kuat semuanya. Maka Rasulullah menyuruh Ibnu Abbas memimpin para bapak-bapak yang tidak kuat dan para ibu-ibu juga mungkin pada waktu itu. Iya, Ustaz. Lanjut. 777 Dokter Wiwin. Baik, dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, sesudah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat lebih dahulu pada malam Musdalifah karena dia lemah, yakni berat untuk berjalan. Maka beliau mengizinkannya. Gimana Dok? Jadi boleh berangkat ke Musdalifah mendahului rombongan ya Ustazah, karena dia lebih lambat sehingga kemungkinan kalau bersama-sama dia bisa jadi terlambat begitu ya. Iya, ketinggalan. Ini Saudah itu istrinya Rasulullah. Iya.
beliau sudah sepuh dan mungkin ya sudah lemah, maka walaupun berangkat duluan, boleh jadi kan kesusul rombongan yang belakang. Iya, kena lambat ya Ustazah. Ya, kalau dulu kan jalan kaki atau berkendaraan. Kalau sekarang ini yang lemah dan yang kuat satu bis ya dok, sama ya? Iya, sama. Iya. Alhamdulillah sudah lebih mudah lagi. Monggo lanjut. Satu lagi, Dr. Yuyun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, janganlah kalian melempar jumroh hingga matahari terbit. Hadis riwayat 5 imam selain An-Nasa'i, namun di dalam sanadnya ada yang terputus. Maksudnya kita lempar jumroh memang setelah mataharinya terbit ya Ustazah? Ya, makanya dikatakan oleh orang-orang itu afdolnya itu adalah setelah matahari terbit sekitar jam 10, jam 8 gitu kan. Pokoknya matahari terbit. Gitu. Nah, tapi di sini ada kelemahan. Karena dari kelemahan yang enggak mesti, bahkan kan sebelumnya fajar terbit, Rasulullah pun melaksanakannya. Karena orang-orang kafir kalau dia itu lontar jumroh itu nunggu matahari itu. Maka Rasulullah menyalahinya mereka. Tapi bagi orang yang tidak paham tentang silsilah hadis itu, harus kepada jamaahnya itu wajib, pokoknya nunggu matahari terbit. Kalau nggak terbit, jangan dulu berangkat. Seperti itu, dong. Baik, Ustazah. Lanjut. Iya. Bu Vera, 779. Oke. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad SAW mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya Kurban. Lalu dia melempar jumroh sebelum fajar. Kemudian pergi dan turun menuju Mekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya sesuai syarat Muslim. Ini yang tadi Ustazah jelaskan ya. Jadi sebelum fajar. Jadi sebelum subuh. Lanjut. Satu lagi. Dari Urwah bin Mudaris radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat kami ini, sholat fajar, yakni di Muzdalifah, lalu wukuf bersama kami di Muzdalifah sampai kami berangkat, yang mana ia telah wukuf di Arafah sebelumnya pada malam hari atau siang hari, maka sungguh hajinya telah sempurna dan ia telah menunaikan manasiknya. Hadis riwayat 5 orang imam dan disahihkan oleh Tirmizi serta Ibnu Husaimah. Nah ini, Dokter Dia, bahwa wukuf di Arafah itu merupakan rukun. Dan ketika sudah menyelesaikan wukuf di Arafah, kata Rasulullah, barang siapa yang ikut melaksanakan sholat denganku di Muzdalifah, yang sebelumnya di Arafah sudah melaksanakan wukuf, maka tamak hajuhu, telah sempurnalah melaksanakan haji. Padahal ini kan belum ini, mohon maaf, belum lontar jumroh kan, Dokter Dia? Iya. Nah, jadi artinya ketika lontar jumroh bisa diwakilkan kepada orang itu ini. Maka ketika hukumnya itu tidak boleh, tidak bisa diwakilkan karena itu merupakan rukun dan wajib aini. Manasik itu sebetulnya apa tuh, Ustazah? Manasik itu ritual ibadah di dalam haji. Pelaksanaan tata cara ibadah di dalam haji. Manasik itu peribadahan. Manasik itu jamak dari nusuk. Nusuk itu kan ibadah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nah, nusuk itu bentuk tunggal, kemudian manasik itu adalah bentuk jamak. Maka manasiknya ibadah-ibadah. Jadi apapun yang dilaksanakan di dalam haji, maka itulah dikatakan nusuk atau manasik, karena banyak dikatakan manasik.
Oh. Iya, iya. Oh, baik, baik, baik. Orang Jawa, orang kita kalau mengatakan manasik haji itu pikirannya latihan Iya. sunat haji itu dimanainya, jadi nggak paham. Begitu ada yang menerangkan di sana apa namanya, mudah-mudahan manasiknya di sana lancar lah. Nah, saya sudah manasik di sana laksanakan. Allah walah, kata saya, memang orang ini nggak paham. Jadi itu, jadi sekali lagi insya Allah ya An-Nur ini paham semuanya. Manasik itu artinya melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita melaksanakan di sini manasik haji itu adalah latihan untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Sekarang ya, Dok. Ya, saya baru tahu sekarang kok. Tadinya saya mikir latihan kok. Iya. Iya. Baik. 781 Dr. Dian, monggo. Jadi sebentar. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu tidak bertolak dari Musdalifah sehingga matahari terbit. Mereka mengatakan, bercahayalah wahai gunung Sabir. Oleh karena itu Nabi SAW pun menyelisihi mereka. Beliau bertolak dari Musdalifah sebelum matahari terbit. Jadi tidak melakukan hal yang sama dengan orang kafir gitu ya, Ustazah? Iya. Ya, karena orang-orang kafir itu kalau dia itu mau lontar jumroh itu nunggu matahari itu terbit. Sehingga dia mengatakan kan ke gunungnya itu. Nah, Sabir itu adalah merupakan gunung yang paling tinggi di Mekah. Maka apabila matahari kena puncaknya itu, maka mereka berangkat. Nah, tadi kan di hadis yang nomor sebelumnya, mereka tidak melontar jumroh kecuali setelah matahari terbit. Tapi itu hadisnya lemah. Karena masalahnya itu digunakan oleh orang-orang yang kafir. Maka Rasulullah menyelisihinya. Yaitu sebelum fajar. Maksudnya sebelum subuh tiba, mungkin waktu tahajud kalau kita ya jam 3 berangkat. Tuh, seperti itulah. Lanjut. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja ya. Cuma ini tujuannya Rasulullah ya untuk supaya menyelisihi aja ya. Menyelisih orang musyrik itu ya. Ya, oke. Satu lagi Dian. Dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid sallallahu anhu, mereka berdua berkata Nabi SAW senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar jumroh Aqobah. Ya, paham ya? Di perjalanannya dari Mina menuju ke Jamarot, ke tempat lontar jumroh, maka di jalannya itu labbaik Allahumma labbaik. Kita pun kan demikian. Yang haji reguler itu agak jauh, tapi kalau yang plus itu kan tinggal turun aja dari hotel langsung lontar jumroh. Mungkin dari hotelnya itu turun keluar itu ya ucapan juga labbaik Allahumma labbaik. Pas di tempat lontar jumroh itu Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allah. Baik. Lanjut. Ya. 783 Mbak Uria. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia menjadikan Baitullah berada di sebelah kirinya sedangkan Mina di sebelah kanannya, lalu melempar jumroh dengan 7 batu. Ia berkata, disinilah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah kepada Nabi SAW Muhammad. Paham Bu Uria. Memposisikan Baitullah di sebelah kiri, sebelah kanannya Mina. Ya, artinya ketika melontar jumroh tidak membelakangi Ka'bah dan tidak pula membelakangi Mina. Nah, insya Allah sekarang itu sudah didesain seperti itu posisinya. Jadi ketika kita mau lontar jumroh, maka itu sudah ada di sebelah kanan kiri
kiblat dan Mina itu. Kita ketika melempar jumroh sudah didesain seperti itu posisinya. Jadi kita kan nggak ngambil dari arah kirinya karena memang sudah seperti itu. Sudah lebih mudah lagi karena kan kita tidak tahu arah. Inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka oleh para pengurus di sana, bagaimana supaya orang-orang yang melontar jumroh itu tinggal langsung begini, dia tidak membelakangi Ka'bah. Mudah, insya Allah mudah. Terus hubungannya dengan tempat diturunkannya Al-Baqarah itu hanya menunjukkan bahwa itu tempat atau ada kekhususan lain disebutkan di sini? Mohon maaf tadi kata kalimat pertama putus, Dok, gimana? Keterangan tempat diturunkannya Al-Baqarah itu hanya sebagai keterangan saja atau ada makna lain? Hanya keterangan saja bahwa Rasulullah ketika selesai di Jamarot tadi menerima wahyu di situ. Oh, Ayat yang mananya di sini. Cuma di sini suratul Baqarah, ayat Baqarah, ayat surat Al-Baqarahnya. Waktu Rasulullah melaksanakan lontar jumroh tadi. oh, oke. Satu lagi Mbak Uri. Jadi Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW melempar jumroh pada hari raya Kurban di waktu duha. Namun setelah itu beliau melemparnya apabila matahari telah tergelincir. Berarti siang hari ya? Waktu duha. Gelincir. Gelincir itu kan dari atas, kemudian agak barat dikit, itu gelincir kan? Kalau waktu duha itu terbit, ya terbit dari timur, dari tempatnya keluar matahari, nunggu sebentar, itu kan waktu duha. Setelah zuhur. Karena Rasulullah selalu menyelisihi orang-orang yang tadi itu, yang kafir itu. Baik. Dia. 785 Indri. Indri monitor. Mbak Indri sudah ini. Sudah. Iya, Mbak Susi monggo. 785. Ya, 785. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya bahwasanya dia melempar jamrah yang dekat dengan Masjid Al-Qaeda dengan 7 batu kecil. Dia mengiringi dengan takbir pada setiap lemparan. Kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Dia berdiri lama menghadap kiblat. Kemudian berdoa dengan mengangkat tangannya dan berdiri lama. Setelah itu dia melempar jamrah wusta. Kemudian mengambil arah kiri untuk mencari tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama. Kemudian dia melempar jamrah Aqobah dari tengah Ka'bah. Ia tidak berdiri di situ tetapi langsung pergi. Dia mengatakan beginilah aku Rasulullah melakukannya. Ya. Dan tata cara melempar ya. Yang pertama Rasulullah melempar jumratul ula, jumroh yang paling dekat. Nah setelah itu maka ketika melemparnya itu diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita diajarin waktu dulu itu Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah nggak perlu tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah yang pertama aja. Maka setelah itu langsung Rasulullah itu berdoa setelah selesai lontar jumroh. Banyak kan ada di rincian yang lain. Kemudian melontar jumroh wusta. Setelah itu jumroh Aqobah yang terakhir. Sudah langsung. Jadi yang terakhir itu tidak perlu berdianu ya Ustazah. Tidak perlu berdiri dan berdoa menghadap kiblat, langsung pergi begitu saja. Sumayan Soripun. Nah, Rasulullah tidak berdoa lagi, maka berdoanya tadi di Jumratul Ula sama Jumratul Wusta. Maka Jumratul Kubronya itu Rasulullah Aqobah itu Rasulullah langsung pergi. Maka cara inilah kata umat Rasulullah melaksanakan.
Lanjut. Roh itu kan lemparin setan. Itu Ya. kok namanya Akob Gusto apa itu? 3. Nah, itu bagaimana? Ya pokoknya kita melaksanakan seperti itunya. Cuman waktu itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih Ismail, digoda. Masa kamu tidak sayang sama anak satu-satunya dan lain-lain sebagainya, maka dilemparlah oleh Nabi Ibrahim sebanyak 7 kali. Maka setelah itu bukan ritual bagi kita napak tilasnya Nabi Ibrahim. Tapi di situ tidak disebutkan untuk jumroh ula, jumroh wusto, dan akobah. Hanya melempar aja Nabi Ibrahim. Tapi insya Allah mungkin disempurnakan oleh Allah sebanyak nasibnya seperti ini 3-nya itu. Ya kita kembalikan rujukannya Samina wa Atona aja ya dokter dia. Oh, baik. Oke, sudah. Sekian dulu. Ya, barangkali dokter dia tidak menutup kemungkinan kalau jenengan menemukan asbabul wurudnya dari sini ketika mengutak-atik cari literaturnya, monggo nanti saya kabarin. Iya, siap. Saya belum menemukan asbabul wurud dan saya tidak mencari asbabul wurud karena udah mendahului Samina wa Atona aja. Iya. Yes, siap sudah. Terima kasih banyak. Lanjut, monggo. Sudah jam 9? Sudah. Oh iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini mengenai manasik haji, alhamdulillah mudah-mudahan Allah menuntun kita yang sudah berangkat haji, semoga Allah memberikan rezeki untuk bisa berangkat lagi. Karena kita sudah Allah, dan mudah-mudahan yang belum segala Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua untuk bisa mendaftarkan haji. Paling tidak mudah-mudahan kita bisa umroh tiap bulan. Amin. Tiap bulan. Daitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon pamit kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum.